Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, ketemu lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini adalah pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan inti, yang perlu Anda ketahui adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam materi ini. Yang pertama adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan isi kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah menjelaskan tata cara bertakziah dan berziarah kubur sesuai dengan ajaran Islam. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan inti, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan surah Al-Imran ayat 185 dan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya. Cepat atau lambat, kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang dilakukan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat pasti akan datang. Semua makhluk hidup akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun, baik kaya miskin, berpangkat atau orang biasa, tua muda, maupun yang siap ataupun yang tidak siap, semuanya akan menjemput kematian. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini. Baik kita sebagai keluarga, karib kerabat atau orang terdekat, antara lain mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing dengan hanya lafaz Allah saja. Sementara itu ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segera mengatup atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Yang kedua, melenturkan persendihannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuh serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakannya seluruh proses pengurusan jenazah. Kemudian yang keenam, membayarkan utang-utangnya. Untuk pembahasan berikutnya adalah hukum penyelenggaraan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban itu gugur. Untuk lebih rincinya, marilah kita ikuti pembahasannya secara bersama-sama. Hukum pengurusan jenazah fardu kifayah.
Maksud dari fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslimin yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyalatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Berikut rincian masing-masing. Yang pertama, memandikan. 1. Syarat jenazah dimandikan adalah A. Beragama Islam. B. Didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Kemudian C. Bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah adalah A. Muslim, berakal dan balik. B. Berniat memandikan jenazah. C. Kepribadiannya jujur dan soleh. D. Terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. E. Jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Yang keempat, tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurkan dengan air sir atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Kemudian yang kedelapan, terakhir disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilah antara batas minimal dan batas sempurna, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenis perempuan adalah 5 lapis, terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju, dan kain. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. B. Kain kafan hendaknya berwarna putih.
C. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus dan mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. A. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari Baitul Mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. B. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Rinciannya sebagai berikut. Jenazah laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wewangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan ke belah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupilah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Yang kedua, jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. Lembar 3 sebagai baju kurung. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. Dan lembar kelima menutup pinggul dan paha. Tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wewangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung, juga baju kurung. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Menyalatkan jenazah. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyalatkan. Adapun ketentuan sebagai berikut. Pihak yang paling utama menyalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk mensalatkan jenazah adalah: yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam, kaum muslimin seluruhnya. Syarat sholat jenazah. 1. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir.
Yang kedua, merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awuz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau makmum minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan, tapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 saf. Bahkan jika jamaahnya sedikit tetap dibuat 3 saf. Rukun sholat jenazah: 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzurnya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi SAW. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Kemudian yang ketujuh, salam setelah takbir yang keempat. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. A. Berniat di dalam hati sholat jenazah. Adapun niat sholat jenazah sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. Keterangan jika jenazah laki-laki lapat niat hadza, sedangkan perempuan menjadi hadhihi. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbir pertama, setelah itu membaca Quran surah Al-Fatihah. Kemudian lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca salawat yang lengkap seperti bacaan salawat pada tahiyatul akhir. Kemudian bagian D, takbir lagi yang ketiga. Lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu waj'alil jannata mathwahu. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Bagian E, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya. Janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalannya, serta ampunilah kami dan ia. Diakhiri dengan membaca salam. Keterangan bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yakni dhamir hu untuk jenazah laki-laki diganti jadi ha bila jenazah perempuan, dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Menguburkan. Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sunnah menguburkan. 1. Menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. 2. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat. Yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu turunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan. 1. Waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni yang pertama, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas teriki yang menyengat, saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan.
Urutan dan tahapannya: 1. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut: Bismillahi wa ala millati rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan mila ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Yang kedelapan, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan menimbun sampai selesai. Yang kesembilan, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang ke-10, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercikan air yang harum dan wangi. Yang ke-11, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan di dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Yang ke-12, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Kemudian takziah. Takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Untuk lebih rincinya, mari kita ikuti secara bersama-sama. Kemudian takziah sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan. Maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Tujuan takziah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, menghibur dan menasihati agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, serta segala cita dan harapan yang lain. Yang keempat, menjadikan sebagai ibrah atau pelajaran bersama, muhasabah diri atau introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang yang sudah meninggal untuk mendoakannya, bertabaruk, iktibar, ataupun mengingat hari akhir. Untuk lebih rincinya, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Ziarah kubur, kematian mengajarkan banyak hal agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslimin dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur juga didapat dari peziarah, antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan tidak menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata
karena hidupnya banyak hilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapak untuk kalian, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat duha, membaca Al-Quran, serta tingkatkan ibadah sunnah lainnya, serta membantu orang tua dan mendoakannya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.